Kali ini kami di kelompok 5, ada saya dengan Ibu Pipit Jelani. Nah, untuk di tahap awal ini saya akan menjadi coach dan Bu Pipit menjadi coach ya. Bisa kita mulai Ibu Pipit? Bisa Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Pipit. Apa kabarnya Ibu Pipit sore ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu. Baik Bu Ratna. Bagaimana kabar Bu Ratna? Alhamdulillah saya masih dalam sehat walaupun agak-agak sakit, tapi masih dalam lindungan Allah ya Ibu Pipit ya. Oke Ibu Pipit, ada apa ini Ibu Pipit? Tadi saya lihat Ibu Pipit ada panggilan tak terjawab dari Ibu Pipit. Kira-kira ada apa ini Ibu Pipit menelpon saya tadi? Maaf tidak terjawab tadi Ibu Pipit. Baik Bu, tidak apa-apa. Bisa saya minta waktu Bu Ratna sedikit? Saya mau cerita, mau curhat nih Bu Ratna. Oh boleh Ibu Pipit, boleh. Tidak mengganggu kan Bu? Tidak, saya lagi ada waktu luang ini Ibu Pipit. Terima kasih Bu Ratna. Iya Bu. Ini ada Bu apa Ratna. Bu? Ya Bu, baik. Ini Bu Ratna, akhir-akhir ini saya merasa agak mengalami kesetresan dalam proses pembelajaran saya di kelas. Saya di sini kan mengajar 3 kelas nih Bu Ratna. Ya. Ada kelas 94, 95, dan 96. Ya. Kemudian di 96 ini Bu, ini anak-anaknya agak ada beberapa anak, sebagian anak-anaknya ini agak aktif luar biasa, atau bilang agak yang disebut anak istimewa lah, agak hiperaktif gitu tingkah lakunya Bu. Seperti itu. Jadi akhir ini saya lihat kondisi mereka itu ini tidak fokus dalam proses pembelajaran Bu. Iya Bu Pipit tidak fokus ya Ibu Pipit ya. Pada kelas 96 ya Ibu Pipit ya. Betul Bu. Betul, pada Bu. mata pelajaran apa Bu? Pada mata pelajaran IPS Bu Ratna. Pada mata pelajaran IPS ya. Baiklah Ibu Pipit, kira-kira apa yang ingin Ibu Pipit harapkan dari perbincangan kita pada sore ini Ibu Pipit? Jadi seperti yang awal saya sampaikan tadi Bu, bahwa proses pembelajaran di kelas saya lihat nih siswa saya kurang fokus, kemudian dalam proses pembelajaran tersebut sepertinya motivasinya rendah, kurang semangat. Saya lihat juga kondisinya ada yang bahkan ada yang sampai tidur Bu di dalam kelas. Jadi tujuannya saya hari ini diharapkan dengan saya sharing dengan Bu Ratna nih, saya bisa menemukan pertama saya lega ya. Tujuan pertama saya lega bisa menyampaikan permasalahan unek-unek dalam diri saya. Kemudian saya bisa berbicara dengan Bu Ratna, bisa nanti saya menemukan solusi bagaimana cara mengatasi dari permasalahan saya tentang proses pembelajaran saya di kelas Bu. Oke, Ibu Pipit ya. Berarti Ibu Pipit pada sore hari ini ingin mencari solusi dari permasalahan proses pembelajaran di kelas 96 ya Ibu Pipit ya. Benar Bu. Ya. Menurut Ibu Pipit, siswa yang berhasil dalam pembelajaran itu siswa yang bagaimana Bu? Baik Bu, kalau menurut saya siswa yang berhasil itu ya pertamanya dia aktif dalam proses pembelajaran tersebut ya Bu. Aktif dalam kegiatan proses pembelajaran itu sudah kemudian yang kedua tentu bisa saya lihat dengan pencapaiannya dia bisa mencapai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sesuai dengan materi, kemudian bisa juga dilihat dari pencapaian nilainya Bu. Seperti itu Bu Ratna. Iya ya. Berarti bisa saya katakan siswa yang ideal ya Bu ya, yang Ibu harapkan tadi siswa yang ideal yang bisa aktif dalam belajar itu ya Bu ya, yang bisa mencapai tujuan pembelajaran itu kita sebutlah siswa yang ideal gitu. Siswa yang ideal ini Bu
kalau kita levelkan di level 10, kira-kira yang kelas 96 ini di level berapa ya Bu ya? Kalau di kelas 96 nih sepertinya sesuai dengan yang saya lihat dalam proses pembelajaran sehari-hari. Kemudian setelah saya mengadakan kegiatan segitiga restitusi kepada anak-anak yang seperti kurang konsentrasi tadi, seperti mengantuk tadi, seperti tidak fokus tadi, itu siswa tadi yang tersebut sudah saya panggil satu persatu secara bergantian. Kemudian saya melaksanakan tatap segitiga restitusi. Di sana saya bisa mengetahui apa kendala yang mereka hadapi, Bu. Kemudian saya lihat di situ, kalau saya lihat dari kondisinya, skala siswa saya itu masih di skala 6, Bu. 6. Di skala 6 ya Bu ya, kalau kita ibaratkan di idealnya yang 10 ya Bu ya. Jadi yang Ibu harapkan siswa Ibu ini nantinya dapat pada posisi yang level berapa Ibu? Kalau saya harapkan, kalau untuk target awal saya sekarang ini Bu, kalau target awal untuk ini nih saya harapkan bisa capai level 8 atau level 9 Bu Ratna. Oke ya, level 8 sampai level 9 ya Bu ya. Oke Ibu Pipit. Jadi Ibu Pipit, pada kondisi yang sekarang ini yang Ibu hadapi, kira-kira apa yang ingin Ibu Pipit lakukan agar siswa Ibu Pipit menjadi siswa yang ideal tadi Ibu Pipit? Baik Bu Ratna, jadi dalam kondisi yang saya hadapi sekarang ini, seperti awal tadi saya sudah bilang, saya sudah melaksanakan menelaah apa penyebab dari proses pembelajaran saya seperti anak tidak termotivasi. Saya lihat di situ anak-anak tersebut kendalanya pertama, mereka ini kebetulan nih Bu Ratna, ini sekolah saya ini kan lagi ada penambahan kelas baru. Jadi sekarang ini kami posisinya menumpang ke sekolah lain, kemudian jam belajar kami ini berubah jadi masuk siang. Sehingga di situ anak-anak kurang konsentrasi, kurang bisa beradaptasi dalam proses pembelajaran. Jadi untuk kedepannya rencana saya Bu Ratna, karena mungkin dalam proses pembelajaran siang ini saya perlu mengadakan meningkatkan lagi kreativitas saya sebagai seorang guru, bagaimana suasana yang siang ini yang memang bawaannya mengantuk, bisa anak-anak lebih semangat, termotivasi. Mungkin saya dalam proses pembelajaran ini Bu Ratna, saya sedikitkan tidak terlalu fokus untuk berceramah seperti itu Bu Ratna. Jadi mungkin nanti ke depan saya bisa lebih menggunakan metode lagi, seperti saya di awal pembelajaran untuk meningkatkan fokus anak tersebut, saya bisa menggunakan metode stop terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Kemudian saya juga bisa menggunakan ini Bu Ratna, pembelajaran berdiferensiasi, menanti sepertinya kalau siang hari itu siang menuju sore hari ini anak-anak itu lebih fokus, lebih suka melihat materi dalam bentuk video, kemudian dalam bentuk gambar-gambar. Mungkin kedepannya saya seperti itu Bu Ratna, lebih banyak menampilkan video, gambar-gambar, kemudian anak itu nanti saya ajak menyelesaikan suatu kasus atau diskusi kelompok seperti itu Bu Ratna. Mungkin yang terpenting di sela-sela, mungkin kalau nampak anak itu bosan atau boring, tidak semangat lagi, saya akan melaksanakan ini ice breaking ya Bu Ratna. Itu rencana ke depan saya Bu Ratna. Oke Ibu, berarti dengan kasus yang Ibu tadi itu anak nggak terbiasa masuk siang gitu ya Bu ya, sehingga belum terbiasa Bu. Belum terbiasa, sehingga Ibu tadi ingin mencari media yang terbaru dengan video ya Ibu Pipit ya. Dan Bu, banyak ice breaking biar lebih menimbulkan semangat siswa Ibu Pipit, seperti itu ya Ibu Pipit ya. Iya Bu Ratna. Iya. Kira-kira Ibu Pipit
apakah ada kendala Ibu Pipit dalam menyediakan media yang mendukung siswa dalam pembelajaran? Karena kita tahu kondisi Ibu Pipit sekarang lagi ini ya pindah ke sekolah tetangga gitu ya Ibu Pipit. Iya Bu, lagi menumpang ke Ya, sekolah. kira-kira Ini, Bu. ada nggak kendalanya Ibu Pipit? Kalau kendala yang saya hadapi sekarang yang paling berdampak itu pertama kali fasilitas sarana dan prasarana Bu Ratna, Iya. karena kalau saya menampilkan media dan lain-lain itu tentu menggunakan infokus, menggunakan speaker aktif. Itu Iya. nanti kedepannya saya berusaha bagaimana agar sarana dan prasarana itu bisa yang menunjang tersebut bisa saya dapatkan supaya bisa menunjang proses pembelajaran saya seperti itu Bu. Kemudian mungkin soal waktu lagi Bu, durasi pembelajaran karena kami masuk siang, kemudian biasanya 40 menit sekarang jadi dipersingkat menjadi 35 menit. Mungkin nanti saya bagaimana adaptasi dengan waktu Bu Ratna. Oke, berarti kendala Ibu dalam menyediakan ini sarana ya Ibu ya. Kemudian waktu lagi ya Bu ya. Iya, Bu. Tadi yang pertama Ibu sudah dapat solusinya, ingin membuat pembelajaran yang lebih menyenangkan, bisa ice breaking, media yang terbaru, banyak-banyak video. Sekarang untuk menyiapkan video itu sarana prasarananya lagi dengan waktu yang agak sedikit. Oke Ibu Pipit, kira-kira Ibu Pipit bagaimana cara Ibu Pipit untuk mengadakan sarana itu? Ada nggak teman yang bisa Ibu Pipit ajak kolaborasi dalam menyediakan sarana itu Ibu Pipit? Kemudian dalam Ibu mengantisipasi itu jam yang sedikit tadi, karena sedikitnya jam, bagaimana caranya Ibu Pipit? Baik Bu Ratna, untuk kedepannya rencana saya kalau untuk sarana prasarana nanti saya berkoordinasi lagi dengan kepala sekolah saya Bu. Saya minta izin dengan Pak Kepsek bagaimana kalau sarana yang ada di sekolah lama saya pinjam, saya bawa ke SD tempat kami menumpang Bu. Iya. Saya minta izin dulu sama Pak Kepseknya. Kemudian untuk waktu nanti Bu, Iya. saya akan coba juga bagaimana mensiasati proses pembelajaran saya yang mungkin dalam satu pokok bahasan itu saya bisa buat menjadi 2 kali pertemuan seperti itu Bu Ratna. Oke Bu, 2 kali pertemuan ya Ibu ya. Iya Bu, rencana saya ke depannya. Oke. Bagus sekali Ibu Pipit ya, sehingga pembelajaran itu bisa anak-anak sampai ke tujuan pembelajarannya dapat mengerti ya Ibu. Insya Allah Bu ya. Ratna. Oke Ibu Pipit. Kemudian Ibu Pipit, kalau saya boleh merangkum dari masalah Ibu Pipit dalam proses pembelajaran tadi, Ibu Pipit di kelas 96 ini Ibu Pipit anaknya kurang bersemangat ya Bu Pipit ya, sehingga pembelajaran itu membosankan, sehingga Ibu Pipit sudah dapat solusinya yang Ibu Pipit cari tadi seperti yang kita bincangkan tadi. Kemudian Ibu Pipit, kira-kira apa yang Bu Pipit dapat dari sesi perbincangan kita ini? Kira-kira sudah sesuai belum Ibu Pipit dengan tujuan awal dari pembicaraan yang sedang kita bincangkan ini Bu Pipit? Baik Bu Ratna, kalau yang saya dapat pertama tentu Bu, kepuasan batin saya sudah merasa sangat lega, bisa sharing, bisa bagi keluh kesah dengan Bu Ratna. Kemudian Bu Ratna juga saya juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi hingga bisa mencapai tujuan awal yang kita sampaikan dalam proses pembicaraan kita ini Bu Ratna. Saya sangat merasa semangat lagi dalam untuk proses merencanakan proses pembelajaran saya ini Bu. Oke, alhamdulillah Ibu Pipit ya, ada timbul motivasi baru ya Bu ya, Pipit, iya, Bu. setelah berbincang. Benar, Oke Bu Pipit, kita ada pada sesi akhir.
apa perasaan Ibu Pipit setelah kita berbincang ini, Ibu Pipit? Baik Bu, perasaan saya sangat senang Bu, lega, sangat senang. Bagaimana saya sudah bisa menyampaikan keluh kesah saya, kemudian saya sudah bisa merancang bagaimana perbaikan dalam proses pembelajaran saya untuk ke depan. Kemudian saya sangat berterima kasih sekali sama Bu Ratna, udah mau mendengarkan keluh kesah saya, sudah mau menyediakan, meluangkan waktunya Bu Ratna. Oke ya, sama-sama Bu. Saya juga merasa terima kasih Ibu mau berbagi dengan saya ya. Baiklah Ibu Pipit, setelah hari ini mungkin pembelajaran yang akan Ibu Pipit sampaikan ke anak yang media yang terbaru tadi dengan video ya Bu ya, dengan banyak ice breaking, mungkin di minggu depan akan Ibu Pipit coba ya dengan anak-anak. Maaf Bu Ratna, sepertinya kan kalau rencana saya Bu, saya udah kena rencana saya yang saya sudah berbicara dengan Bu Ratna, sudah menemukan solusinya gitu kan. Saya sangat bersemangat sekali Bu Ratna. Jadi saya besok rencana masuk di kelas 96. Jadi besok langsung saya praktekkan Bu Ratna selagi masih ide-idenya masih hangat di kepala saya. Minggu depan anak-anak udah mulai ujian Bu. Jadi tahap awal pelaksanaannya ya ini Bu, hari ini hari Selasa besok ini rencana saya praktekkan langsung Bu. Iya. Oke Ibu Pipit, saya tunggu hari Rabunya, semoga apa yang Ibu harapkan, siswa yang ideal menurut Ibu itu bisa tercapai ya Bu ya. Hari Rabu kita bisa berbincang kembali Ibu Pipit ya. Baik Bu Ratna. Iya. Terima kasih Bu Ratna. Iya, sama-sama Bu Pipit. Mungkin sampai di sini. Ada lagi Bu yang ingin dibincangkan Ibu? Alhamdulillah sudah Bu, cukup Bu Ratna. Terima kasih Bu Ratna sudah mendengarkan. Sama-sama. Dengan saya, semoga amal ibadahnya diterima. Iya, oke Bu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oke Bu Pipit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bu Pipit. Sekarang Ibu Pipit yang jadi coachnya dan saya akan jadi coachnya. Baik. Ada Bu Ratna. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Ibu Pipit. Ibu Pipit, saya kabar Bu Ratna? Baik Ibu. Dari semalam saya nyari Ibu Pipit, baru ini ketemu Ibu Pipit. Maaf Bu, semalam saya lagi sibuk-sibuknya Bu. Ada ini kegiatan Hari Guru di sekolah saya Bu. Iya. Ini Bu Pipit, saya ingin berbincang sedikit Bu Pipit. Ada permasalahan di kelas saya Bu Pipit. Iya, itu wajah Bu Rana kok murung gitu. Apa masalahnya nih Bu Rana? Kayaknya serius nih. Iya Bu, saya kan masuk di kelas tadi Bu. Tiba-tiba anak saya itu kurang bersemangat gitu. Biasanya kalau saya masuk pada pelajaran IPA semangat, mereka sangat senang sekali karena kan banyak anak itu bekerja gitu, seperti kemarin belajar listrik sangat senang, orang itu praktek gitu. Tapi pas pembelajaran matematika ini Bu, pas materi lingkaran, saya mengajarkan unsur-unsur lingkaran itu Bu. Anak-anak, ada separuh dari anak-anak saya itu yang kurang semangat Bu. Saya bingung jadinya Bu, kenapa anak ini Bu? Oh begitu. Jadi Bu Ratna, dari Bu Ratna ceritakan awal ini, saya mau tanya, dari mana Bu Ratna bisa melihat gambarannya bahwa anak-anak tersebut kurang semangat? Dan saya mau tahu juga tujuan pembicaraan kita nih apa Bu Ratna? Iya gini Bu, ketika saya kasih tes kepada anak,
banyak anak itu Bu, padahal hanya 5 soal yang saya kasih, anak itu hanya 2 soal yang bisa menjawab Bu. Dari situ saya lihat kurang semangat. Kemudian anak-anak itu tip dianya Bu dalam menjawab pertanyaan yang saya sampaikan Bu. Tujuan saya bertemu dengan Ibu, saya ingin Bu pertama ingin sharing lah gitu ya Bu. Kenapa anak saya bisa seperti itu? Apa kira-kira solusinya supaya anak saya lebih bersemangat gitu Ibu? Baik Bu, jadi ini dalam proses pembelajaran ini Bu Ratna bisa lihat anak Bu Ratna tersebut dalam proses pembelajaran itu kurang semangatnya bagaimana. Jadi Bu Ratna bisa menentukan bahwa murid-murid Bu Ratna dalam materi yang Bu Ratna sampaikan itu kurang semangat itu bagaimana Bu Ratna? Iya. Dia kurang semangat dalam menjawab pertanyaan. Kan dalam lingkaran itu ada 8 unsur-unsur ya Bu ya. Ada titik pusat, jari-jari, diameter, tali busur, juring, tembereng, atau tema. Anak itu nggak bisa. Saya kan materi yang saya sampaikan itu saya menggambar di papan tulis Bu. Setelah saya gambar, saya kasih saja, oh ini nak, ini yang tembereng, ini apotema seperti itu. Tetapi anak seperti bingung gitu, nggak paham yang saya sampaikan itu gitu Ibu. Oh gitu. Jadi saya kasih pas di akhir ini pembelajaran saya kasih latihan, nggak bisa juga dia menjawab. Berarti saya berpikir apa masalah dengan anak ini gitu ya Bu Pipit ya. Jadi Bu Ratna tadi sudah mengatakan apa masalah dengan anak tersebut. Iya. Jadi saya mau tahu udah ketemu jawabannya tuh Bu Ratna apa masalahnya gitu? Jadi saya Bu menung saya kan sambil menunggu Ibu Pipit, saya menunggu juga. Ternyata setelah saya bandingkan pembelajaran IPA anak yang bersemangat dengan matematika ini, kenapa kurang bersemangat? Anak itu ternyata lebih suka, lebih aktif kalau dia Bu, melakukan sesuatu gitu Bu. Oh, seperti ya, daripada dia hanya mendengarkan saya menjelaskan gitu Bu. Jadi saya rencananya ke depan saya akan membuat pembelajaran khususnya matematika yang materi lingkaran ini akan saya buat media dari karton Bu. Dari karton akan saya buat, kemudian anak itu saya suruh bermain peran dalam kelompok, menempelkan seperti apa namanya Bu yang nyatu-nyatukan ini Bu. Puzzle ya, puzzle ya. Iya puzzle Bu. Iya. Seperti menyatukan puzzle yang mana tembereng, yang mana dia diameter, yang mana jari-jari seperti itu Bu. Biar dia lebih bersemangat Bu. Bermain peran lah. Iya. Jadi itu rencana aksi Bu Ratna ke depan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu hadapi sekarang ya. Iya Bu. Oke. Nanti dalam rencana aksi Ibu ke depan ini nanti Ibu apa saja Ibu akan bekerja sama dengan siapa yang bisa bantu Ibu ke depannya, Ibu berkolaborasi dengan siapa, kemudian siapa yang bisa mengawasi Bu Ratna agar tujuan Bu Ratna terhadap solusi ini tepat dan efektif gitu Bu Ratna. Iya, saya mungkin Bu akan bertemu dengan sesama guru kelas 6 ya Bu, akan membuat media ini yang saya buat namanya ULIN ya Bu ya, unsur-unsur lingkaran. Nah gitulah, nanti akan saya buat, akan saya sampaikan kolaborasi dengan teman yang sama-sama ngajar kelas 6. Kemudian mungkin kami akan saling berkolaborasi Bu dalam pembelajaran. Kan di sekolah saya itu kelas 6 ada 2 kelas itu Bu. Mungkin di dalam main peran nanti saya akan mengajak 2 kelas ini di dalam materi yang sama, materi lingkaran itu Bu. Jadi kami saling berkolaborasi dan saling mengawasi juga. Baik, oke. Jadi nanti pertanyaan saya nih nanti
dalam rencana aksi Bu Ratna yang sudah direncanakan ini udah luar biasa nih perencanaan Bu Ratna nih dalam Iya, Bu. ini udah luar biasa. Nanti siapa yang memantau Bu Ratna ini agar bisa berjalan sesuai dengan rencana ini Bu Ratna? Mungkin saya akan eh, berbincang dengan kepala sekolah ya Bu. Oh iya iya iya. Dengan kepala sekolah dan wakil kurikulum juga tentang rencana saya ini. Semoga beliau nanti bisa memantau supaya pembelajaran lebih efektif ya Ibu ya. Oke, jadi tadi ini rencana Ibu Ratna udah saya lihat dari ini tergambar dalam pikiran saya sudah luar biasa. Kemudian Bu Ratna sudah bisa menentukan bekerja sama, berkolaborasi, kemudian berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kapan rencananya akan dilaksanakan aksi-aksi yang luar biasa nih Bu Ratna? Iya Bu, kebetulan di hari Rabu besok itu ada pelajaran matematika. Karena Rabu kemarin belum tuntas menurut saya Bu, saya akan mengulang kembali pembelajaran unsur-unsur lingkaran tersebut Bu, dengan metode dan alat peraga yang saya buat, yang sudah saya pikirkan tadi gitu Bu. Baik, baik seperti itu. Jadi dalam proses perbincangan ini saya sangat senang sekali ya Bu Ratna bisa menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Ratna hadapi. Jadi saya ini mau nanya lagi nih Bu Ratna, bagaimana dengan kegiatan ini, apa perbincangan kita ini sudah sesuai dekah dengan harapan awal dengan tujuan yang awal yang telah Bu Ratna sampaikan tadi. Kemudian bagaimana perasaan Bu Ratna setelah kita berbincang ini Bu Ratna? Iya, saya sangat berterima kasih kali dengan Ibu Pipit. Dengan berbincang dengan Ibu Pipit, pemikiran saya, mindset saya langsung berubah gitu Bu Pipit. Oh saya harus seperti ini. Kayaknya lebih leluasa, enak. Sehingga beban yang dari tadi saya pikirkan ringan gitu Ibu Pipit. Jadi saya sangat senang dan sangat bersyukur sekali lah dapat berbincang dengan Ibu Pipit ini. Perasaan saya sangat senang seperti itu Ibu Pipit. Baik Bu Ratna. Jadi ini kegiatan Bu Ratna ini nanti Bu Ratna akan lakukan secepatnya. Kemudian kapan tuh kita bisa jumpa lagi tuh Bu Ratna? Saya nih penasaran juga, pingin tahu praktek yang Bu Ratna, solusi dari Bu Ratna yang akan Bu Ratna praktekkan di kelas Bu Ratna tersebut, bagaimana hasilnya, bagaimana dampaknya terhadap murid, berhasil atau ada masalah yang timbul lagi, atau bagaimana ke depannya, atau bagaimana, saya ingin tahu juga nih Bu, penasaran juga saya nanti nih. Iya Bu, insya Allah Bu, hari Rabu saya akan terapkan rancangan saya tadi dan alat-alatnya akan kami buat. Hari Kamis saya bisa juga nanti bertemu dengan Ibu Pipit. Kita berbincang kembali ya Ibu Pipit ya, apa hasil dari metode dan media yang saya buat tadi Bu Pipit. Baik Bu Ratna, saya tunggu nih Bu Ratna informasi selanjutnya. Terima kasih Bu Pipit ya. Waalaikumsalam Bu Ratna. Bu, sudah Bu. Baik, terima kasih Ibu Ratna Dewi dan Ibu Pipit. Pak Tatang masih ada di sini, Pak Tatang dan Bu Win? Saya masih Bu, alhamdulillah. Jadi saya silakan Ibu Pak Tatang. Agak kilat di sholatnya Bu. Silakan Pak. Mohon maaf sekali lagi kalau saya terlalu jujur. Tapi semata-mata niat saya untuk kebaikan kita bersama. Ketika tadi Bu Ratna Dewi sebagai coach, Ibu Pipit Jelani sebagai coach, ada kalimat yang Ibu Ratna sampaikan begini. Oh, berarti ini Bu Pipit akan melaksanakannya minggu depan ya? Seharusnya Ibu tidak menentukan kapan harus melaksanakan itu. Itu diserahkan segala wewenang itu kepada coach gitu loh. Jadi kalimatnya kalau boleh dirubah. Jadi seperti disampaikan Bu Pipit. Kalau boleh tahu Bu, kapan Ibu siap dan akan melaksanakan itu dengan optimal? Saya kira itu.
Nah, jadi bukan coach yang menentukan kapan harus dilaksanakan gitu. Ya, itu satu. Yang kedua, ketika Bu Pipit sebagai coach dan Bu Ratna sebagai coach, memang ada dua kalimat yang Bu Pipit lontarkan tentang kapan akan dilaksanakan proses peningkatan dan perbaikan dan refleksi dari hasil coaching ini. Namun maknanya sama aja, Ibu Pipit mengulang dua kali gitu, kata kapan akan Ibu laksanakan kepada Ibu Ratna. Walaupun kalimatnya sedikit berbeda, tapi punya makna sama gitu loh. Kalau bisa tidak perlu diulang menurut saya. Tapi kalau memang perlu diulang dua kali dan itu membuat Bu Ratna lebih fokus dengan jawabannya, ya silakan. Saya kira itu, Bu. Baik. Bu Siti, makasih. Baik, terima kasih Pak Tatang. Untuk Ya, memang betul ya, terkadang jujur itu untuk kali ini memang harus demi kebaikan, bukan demi apa-apa ya Bapak dan Ibu ya. Kita yang paling dilarang itu dalam coaching, kalau tak salah ya Pak Tatang ya, kita tidak boleh labeling ya Pak ya. Baik, Bu, baik. Nah, itu Ya, betul. Jangan sampai ya. Tidak boleh ada intervensi Ya. di dalam proses coaching sebagai coach itu. Ya, jadi kita tidak boleh langsung menjudge gitu ya. Oke, itu aja yang mungkin. Ada sih beberapa titik yang tadi mungkin juga permasalahan juga berkembang ini tadi dari proses pembelajaran, kemudian munculnya yang ditangkap oleh Bu Ratna Dewi itu adalah keberhasilan, kemudian siswa ideal. Nah, ini juga rasanya tidak sesuai konteks dari yang mau diungkapkan oleh Pipit sebagai coach tadi. Tapi enggak apa-apa, itu nanti berlatih akan akan halus dengan sendirinya. Silahkan berlatih ya Bapak Ibu ya. Namanya juga baru pertama kali bertemu yang namanya coaching. Ya, jadinya coaching-coachingan ya, nggak apa-apa. Kita lucu. Saya juga dulu pertama, loh ini gimana? Loh terulang. Kucing-kucingan jadi. Seperti yang sampaikan Pak Tatang tadi. Loh kok jadi terulang lagi? Oh ya ngapa jadi diulang lagi ya pertanyaannya? Itu biasa, karena di awal. Tetapi saya yakin dan percaya, dengan sering berlatih, itu menjadi lebih mulus ya Pak Tatang ya, sesuai dengan alurnya. Baik. Insya Allah, yakin saya. Yakin dan percaya, semua kita bisa.